Sudah, Om. Sudah. Ini, Pak. Bentar, ini gangguan. Sedang kuliah, bro. Mana ini tadi? Halo, Kevin, bisa diunggah itu, ditayangkan? Sudah keluar belum ya, Om ya? Belum? Di tempatku kelihatan. Sudah. Ya. Hmm, silakan mau tanya. Ayo tanya, Kevin. Enggak. Di situ lihat. Kemarin itu, halo? Wah, udah ya. Itu ada beban tegak vertikal 1,6 dan horizontal 1,2 di satu titik ya. Itu akibat adanya kemiringan. Jadi beban aslinya itu saya pindah. Ini saya sebenarnya kalau mau ya, ini susah dari social language science, literature itu computer science, philosophy, language science. Sebentar. Kacau. Tuh saya laptopnya ini loh, internetnya agak kurang bagus. Jadi gini, kemarin saya bebannya hanya vertikal aja. Terus ada mahasiswa yang kalau bebannya miring bagaimana? Lalu saya buat miring dengan perbandingan tegak 4, datar 3. Ya, otomatis miringnya 5 karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, lalu hasilnya diakar toh, itu ketemu 5. Sedangkan itu tanda panahnya itu 2 ton miring itu ya, 2 ton miring. 2 ton miring kalau diure secara tegak itu 4 bagian ya. Jadi 4/5 kali 2. Nah, ketemu 1,6 ton. Sedangkan yang horizontal itu jatahnya 3 toh. 3/5 jadi basicnya pembaginya tetap 5. 3/5 kali 2 ya. Ketemu 1,2 ton. Nah, lokasinya di situ misalnya. Lokasinya di situ dengan memperhatikan hukum kesetimbangan adalah aksi sama dengan reaksi, maka yang paling mudah itu begini, 1,2 ke kiri dilawan 1,2 ke kanan. Mengapa? Karena sendi itu bisa melawan gaya horizontal. Sedangkan tumpuan yang kanan, yang roll, B, itu gelinding, makanya simbolnya roda. Nah, suatu saat jika Anda ketemu dosen yang menggambar roll berupa gambar segitiga, Anda harus protes. Maaf, itu bukan segitiga kalau roll, Pak, tapi harus bundar atau roda. Supaya kami bisa putus lagi. Kacau. Komputer emang susah. Top edge.
Dari literatur aja. Putus lagi. Nah, jadi aksi sama dengan reaksi itu yang harus Anda camkan. Tapi itu urusan besarnya. Sedangkan arah itu kalau aksi ke kanan, reaksi ke kiri. Atau sebaliknya, jika aksi ke kiri, reaksinya ke kanan. Atau aksi ke bawah, reaksinya ke atas. Nah, kalau perkara 1,2 dilawan 1,2 di bagian sendi A itu memang yang mudah ya, karena hanya sendi A itu yang bisa melawan gaya horizontal, sedangkan roll tidak. Lalu 1,6 itu di posisi berjarak 2 meter dari A dan 8 meter dari B. Secara logis, ya, maka A itu tentu memikul lebih berat daripada B sebab A itu lebih dekat dengan beban. B lebih jauh dari beban jaraknya ya. Nah, Anda hanya membuat suatu perbandingan. 8 yaitu di kanan yaitu jarak antara beban 1,6 ke B, 8 dibagi total panjang A ke B. 8 dibagi 10 bawah tuh. A ke B itu panjangnya jaraknya 10. Panjang balok, panjang balok. Panjang balok 10 meter. Ya. Jadi 8 per 10 itu 0,8 kali 1,6. Nah, itulah reaksi di A dalam melawan beban vertikal 1,6. Ya. Lalu reaksi di B harus juga ke atas. Ya. Yaitu apa? 2 per 10. Ya, 2 dibagi total panjang. Total panjang 10. 0,2 kali 1,6. Nah, ketemulah 0,32. Nah, jadi di sini suatu balok atau bahasa Inggrisnya beam yang sederhana dengan tumpuan sendi dan roll. Itu jatah kalian statika semester 1 itu jatah kalian ya. Bersifat eh, apa itu statis tertentu. Nah, ini ada ujung-ujungnya, ada tumpuannya. Kemudian di bawahnya, ya tolong di scroll ke bawahnya. Nah, itu ada yang hitam, kotak, itu jepit. Ya, ujung kiri dijepit, ujung kanan tidak terjepit. Nah, ini namanya balok dengan tumpuan jepit atau istilahnya ya itu Anda boleh mengingat, boleh lupa, cantilever istilahnya. Cantilever, jadi cantilever, cantilever, hmm? Cantilever, cantilever. Nah, yang menumpu atau menopang balok dengan bebannya itu hanya dijepit. Maka dimanapun beban itu berada, di dekat tumpuan atau jauh dari tumpuan, maka reaksi yang warna kuning itu ya sama besarnya, ya toh? Karena tidak berbagi dengan ujung, karena ujung itu tidak mempunyai tumpuan, ujung bebas. Ya. Ini nggak masalah, ini gampang. Oke, kita ke bawah.
Kemudian yang di bawah itu ada suatu kolam berisi air ya. Di uh, dengan dinding ya, wall. Ya tentu bukan bata merah ya, itu harus beton ya. Beton yang harus juga diberi lapisan kedap air. Kalau bata merah ya nggak ada kekuatan. Nah, kalau Anda ini katakanlah tinggi air, bukan tinggi dinding ya, tapi tinggi air kedalamannya itu 5 meter. Misalnya, ya toh, kita tahu bahwa berat jenis air itu 1 ton per meter kubik. Atau yang ukuran lebih kecil itu 1 gram per sentimeter kubik. Ya, itu berat jenis. Nah, tekanan air itu kan ke segala arah sama kan? Segala arah sama. Nah, kalau dia ada persis di permukaan, ya, sebentar kembali lagi. Kalau di permukaan itu tembok atau dinding itu tidak akan mendapat tekanan karena nol. Kalau di paling bawah ekstrimnya itu rumusnya adalah W kali H. W kali H. Nah, di sini dengan catatan karena dinding beton ini ke arah tegak lurus layar menjauhi kita, itu kan panjangnya kan tidak jelas. Maka kita memberi batas tiap 1 meter ke sana, 1 meter ke sana, ya, 1 meter ke sana, ya, 1 meter ke sana, maka 5 meter kali 1 ton per meter kubik itu berapa? 5 ton per meter persegi. Tapi kita dasarnya ngitungnya per segmen, ya, segmennya 1 meter ke sana. Jadi kali 1 meter lagi, kali 1 meter, jadi 5 ton per meter persegi kali 1 meter. Jadinya 5 ton per meter. Nah, di situ ada 5 ton per meter. Satuannya ton per meter. Ya, seperti beban kemarin ya di plat ya, plat. Nah, ini hubungannya lurus. Lurus berarti kalau pada kedalaman 2 meter, tekanan yang ada adalah 2 ton per meter untuk tiap segmen. Kedalamannya 3 meter, titik itu ada pada kedalaman 3 meter, maka titik itu akan mengalami beban tekanan sebesar berapa kalau 3? 3 ton per meter. Gitu. Nah, silahkan. Sementara seperti itu dulu materinya. Ya, ada pertanyaan silahkan. Move to repository gimana? Gambarku.
Ada pertanyaan? Silakan. Om, saya mau tanya Om. Ya, silakan. Siapa? Ada laptop? Boleh ditayang. Mau tanya Om, itu kalau di proyek nyata itu tumbuhan jepit, tumbuhan raw dan tumbuhan sendi itu nyatanya seperti apa Om? Gimana Oke, di tumbuhan gitu-gitu? Terima kasih Om. oke, siap. Semua mendengarkan ya. Ini terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sendi dan roll, yang sederhana itu adalah jembatan ya. Jembatannya tentu jembatan beton, bukan jembatan rangka baja ya, jembatan beton. Nah, tumbuhan sendi itu dalam pernyataan sekarang ini, saat ini, itu berupa eh, elastomeric bearing pad. Jadi semacam apa ya, kotak gitu ya, kotak kecil warna hitam terbuat dari karet ya, rubber bearing ya, rubber bearing istilahnya juga, yang biasa kita beli dari Australia. Nah, di dalamnya itu, dalam kotak karet itu, di dalamnya ada lempengan-lempengan baja. Tapi baja khusus ya, bukan sembarang baja. Lama-lama memang meletot. Apa artinya? Karena bebannya itu tentu lama-lama ya, namanya dari karet ya, pasti berubah bentuk. Itu harus didongkrak, eh, balok jembatannya didongkrak, nanti diganti yang baru. Dan harus bisa bongkar pasang. Lalu roll juga begitu, berupa rubber bearing. Cuma kedudukannya agak lebih lepas, bisa bergerak, tapi sedangkan yang sendi ya dibuat tidak bisa bergerak. Lebih apa ya, lebih ada murnya, bautnya. Kemudian yang tadi cantilever itu balkon lah. Jadi sebelah kiri kolom itu katakanlah suatu bangunan, gedung, ruangan, lalu ada balkon. Nah, tahu kan balkon untuk hanya lihat-lihat pemandangan atau apa. Sedangkan ya ini yang air itu yang biasalah dinding kolam renang atau saluran air ya, atau bak tandon besar. Cukup jelas? Terima kasih Om. Ya. Ya, yang lain bertanya silakan. Kira-kira mudah atau itu kan Excel Anda jika bisa klik nanti itu angka dapat dari mana gitu. Nah, itu masih beban yang miring itu dengan perbandingan ya. Tadi itu tergambar 4 tegak, 3 datar sehingga panjangnya 5. Nah, bagaimana kalau itu berupa sudut ya. Maka suatu sudut nanti bagian tegak gimana? Tegak itu berarti jatah depan. Depan itu sinus. Sinus dari ya depan dibagi 5 sinus sudut. Nanti sudutnya kan tahu. Nah, ini dibagi sinus sudut ya, sama dengan ya itu nanti aja lah besok Jumat nanti. Yang lain belum juga kuajarin sih. Yang lain belum aku ajarin.
Ayo silakan tanya. Halo, silakan tanya Michael Sanjaya. Om. Ada pertanyaan? Eh, kalau misal di gedung Om, di gedung selain kayak strukturnya itu, Belum ya. Itu masalah kalau gedung, tidak hanya Michael Sanjaya, yang lain tolong perhatikan ya. Gedung itu bukan jatah kalian, belum, karena itu statis tak tentu. Bahasa Inggrisnya indeterminate structure. Jadi belum jatah Anda. Belum untuk jatah Anda, ya. mau Bolehlah. tanya tumpuannya sih Om, mau tanya tumpuannya kalau di gedung itu tumpuan apa, terus itu supaya jadi tumpuan itu diapakan Om? Oh iya ya. Kalau gedung itu ada balok cor beton, kolomnya juga cor beton, itu jepit. Nah, itu. Kalau gedung itu ya jepit semua ya, umumnya gedung semuanya. Itu semua jepit untuk cor beton. Bahkan untuk baja itu ya, walaupun pakai baut itu, tapi kalau sifatnya kaku ya jepit. Tajamnya kamu melihat tower, ya, tower untuk listrik sutet ya, atau tower untuk itu pemancar atau yang untuk seluler ya, itu ya karena jepit nggak bisa bergerak ke sana kiri, walaupun baut ya anggap aja jepit nggak bisa bergerak. Mau tanya lagi boleh Om? Boleh, silakan. Itu kalau tidak salah tuh saya pernah ikut salah satu webinar ya Om. Terus kalau tidak salah ingat tuh pernah ngomong kalau dalam analisis struktur itu eh, kok diperhitungkan sebagai yang terburuk itu berarti tumpuannya sendi dan roll. Itu Om Yo mungkin bisa komentar Om soal itu. Gimana Yo? Oh, tolong tulang mungkin yang lain bisa dengar. Eh, ada statement dari salah satu orang itu mengatakan kalau untuk keperluan analisis struktur itu dilakukan analisis itu dengan tumpuannya yang terburuk yaitu tumpuan sendi dan roll. Itu menurut Om Yo tanggapi gimana Om? Iya, tergantung bangunannya atau ya kembali lagi ya. Kalau sendi dan roll ya seperti balok itu nanti Michael Sanjaya akan tahu sebenarnya itu boros ya, boros terutama pada material baik beton maupun tulangan itu jadi boros. Nanti kamu ke depan akan tahu mengapa kok bisa boros karena tegangan yang terjadi itu besar, tidak disebarkan gitu loh. Kalau itu tumbuhan sini jepit, tumbuhan sana jepit, itu beban itu didistribusikan. Distribusikan secara ya yang baik. Artinya kalau ya itu saya mau ngomong itu agak terlalu cepat juga ya. Kalau sendi itu nggak mampu memikul momen, sedangkan kalau jepit itu bisa memikul momen. Nah, momen itu apa ya? Sebenarnya belum waktunya saya omongkan gitu ya. Belum. Ya. Jadi kalau orang itu ngomong dalam kondisi terburuk itu sendi dan roll, ya itu memang buruk ya. Tapi masuk kita mau bangun gedung dalam kondisi terburuk yang boros gitu kan, nggak mungkin ya. Ya kalau gedung bertingkat ya harus portal ya cepet-cepet tentunya ya. Tentu cepet-cepet nanti di semester 2 Michael Sanjaya akan mengoperasikan software ya untuk kalian SAP sajalah yang mudah SAP nanti tumbuhannya cepet-cepet. Nggak, ya bukan sendi roll. Tapi bisa juga sendi roll.
untuk balok, tapi untuk gedung, portal ya itu cepet-cepet. Nah, itu tujuannya untuk lebih menghemat sih ya. Orang bangun mau boros-borosan kan, mana? Ya nggak baik juga ya. Orang, kamu kuliah dengan susah payah di teknik sipil, tujuannya adalah kamu bisa mendesain suatu bangunan, entah itu baja, entah itu beton bertulang, yang satu, minimalis kuat. Kuatnya itu minimalis, dan biayanya juga minimalis. Nah, itu yang harus ditemukan. Kalau sembarang kuat, asal kuat, kalau dihitung biaya pembangunannya bisa sangat tinggi, ya kan? Nah, itu suatu pemborosan juga ya. Pemborosan banyak, pemborosan bagi yang membangun itu pemilik ya bangunan, juga pemborosan eh, sumber daya material ya. Harusnya dipakai untuk orang lain, dia borong, dibeli. Nah, orang lain bisa ini nggak kebagian material. Gitu ya, makanya. Baik Om, terima kasih Om. Nah, yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain. Om, saya mau tanya Om. Ya, Kevin. Kalau misalkan di atap itu pakainya tetap sendirol ya Om ya? Atau sendi-sendi? Atap. Iya Om, untuk kuda-kuda atap Om. Oh, tumbuhannya, tumbuhan atap dari baja ya. Iya. Ingat ya, baja ya. Dengerin. Kuda-kuda atap dari baja. Oke? Harus ditopang, satu di sini itu sendi, di sana roll. Kenapa? Kamu mungkin bertanya, kok nggak bisa cepet-cepet aja Om, katanya lebih murah. Coba perhatikan. Baja, material baja, itu kalau terletak di atap, bayangin, kena panas. Akibatnya apa kalau kena panas? Memuai kan? Iya Om. Kalau memuai, itu batang baja itu akan tambah panjang. Kalau di sini jepit, di sana jepit, tambah panjang, akhirnya apa? Melengkung kan, nggak bisa gerak. Ya, Iya Om. nah, harus sendirol. Kemudian kalau nggak kena panas matahari, kena angin misalnya, kena angin, wus, 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 itu kan seperti diencot-encot gitu ya, ada beban yang goyang-goyang gitu ya. Nah, untuk mereduksi efek dari goyangan itu, maka tumbuhan sebelah sini harus sendi, tumbuhan sebelah sana harus roll. Karena kan gerak-gerak gitu, bebannya gerak-gerak. Kalau cepet-cepet, wah bisa crack dan nggak bisa kembali lagi, rusak. Gitu ya. Baik Om, terima kasih Om. Oke. Om mau tanya lagi boleh Om? Oke. Kemarinnya saya pernah ikut ada acaranya teknik sipil itu Om, webinar. Itu katanya untuk aplikasi SAP 2000 ya Om. Kalau tidak salah ya Om. Betul ya. Itu katanya ada tidak bisa menghitung integritas struktur itu maksudnya apa ya itu? Katanya SAP 2000 tidak bisa menghitung integritas struktur itu maksudnya apa ya Om? Integritas, keterpaduan ya. SAP itu ya nggak sanggup ya, karena itu untuk 2 dimensi. SAP itu bisa, tapi untuk 2 dimensi, untuk 3 dimensi nggak sanggup ya. Nah, integritas atau keterpaduan, berpadunya bagian-bagian komponen bangunan itu ke segala arah. Berarti karena mungkin 3 dimensi atau 4 dimensi bahkan ya. Asal bukan 6 dimensi, nanti ada kuntilanak juga ikut-ikutan.
Jadi kalau SAP itu ya 2 dimensi ya otomatis memang lemahnya di situ. Nah, ada yang bangunan itu eh, 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah, cenderung ya sekarang itu 3 dimensi cenderungnya. Contoh, Anda ke Undip, kampus Undip sebelah timur sana, atau kalau jalan tol itu dekat Weleri itu ada jembatan. Jembatannya kan aneh, melengkung tapi bagian atas menyempit, melengkung tapi atas saling berdekatan. Nah itu nggak bisa 2 dimensi, itu harus 3 dimensi. Nah untuk bisa menghitung manusia tidak akan bisa. Secara manual nggak akan bisa, itu harus pakai software, software 3 dimensi. Kalau SAP itu ya bisa sih 3 dimensi tapi terbatas ya, terlalu ribet. Nah itu nantilah. Untuk kalian jangan jauh sampai ke sana, jangan. Sederhana aja dulu, jangan mikir yang berat-berat. Sederhana dulu. Nah, berberat itu nanti kalau zaman now itu cepat sekali orang kita nggak bisa bikin handphone tapi kita bisa miliki handphone. Handphone sekarang canggih-canggih. Kita nggak bisa bikin software, kita tinggal beli, install. Mau beli bajakan atau beli yang resmi itu terserah Anda. Yang penting Anda bisa menggunakan. Anda punya mobil bagus, Anda belajar sebentar. Nah, Anda tak perlu membuat, toh. Anda tinggal membeli. Itu lanjut. Lanjut. Ayo, silakan tanya. Halo. Halo, halo. Halo. Ya Om, Ada pertanyaan nggak? belum ada Om. Ayo yang lain, yang lain. Sepertinya belum Om. Hah? Tapi tolong pelajari itu ya. Itu masih sangat sederhana sih Excel-nya itu. Masih sangat sederhana.
Halo, yang lain mau tanya? Kalau enggak ya kita tutup saja perjumpaan kita menghemat kuota ya. Nanti bisa tanya-tanya di lain waktu, tidak harus hari ini, besok juga boleh. Itu ya, kita tutup aja ya. Besok ada kelas ya berarti ya Om ya, ada jimit ya Om. Ada lah, boleh. Mas. Bahkan secara pribadi juga boleh. File sudah saya berikan dan sudah aku jelaskan tadi sedikit-sedikit ya, kita kalau makan kan sesendok demi sesendok ya, sedikit-sedikit, nggak terlalu jauh. Jadi boleh saja nanti malam, besok mau tanya silakan ya. Besok Jumat tanya silakan. Baik Om, terima kasih Om. Kita tutup aja ya. Ya Om, terima kasih Om. Makasih Om. Terima kasih Om. Oh. Makasih Om. Bye.